Kalau mengenai bansos, no doubt lah, nggak ada debate lah, nggak ada debat lah. Jadi itu harus kita perlu tetap semuanya. Ya kan, nggak ada yang diperdebatkan mengenai bansos itu. Mungkin ada hal-hal teknis bagaimana itu menjadi lebih efektif dan seterusnya dan seterusnya. Tapi problemnya adalah ini pertama itu mulai dipersonifikasi. Ini dari Presiden Jokowi. Ya kan. Yang kedua, berikutnya itu adalah cara pembagiannya itu agak dipertanyakan gitu. Ngapain tiap kali presiden ini sering banget, getol banget presiden nih, keliling-keliling, bagiin bansos, ya kan? Yang sebenarnya udah ada tuh tataran teknisnya, bagaimana itu nggak perlu itu dari Mensos segala macam, dan itu lebih hemat kan, bagaimana cara pembagiannya. Jarang melihat turisme akhir-akhir ini, Pak. Seperti apa? Iya, exactly. Makanya, jadi yang ketiga memang ya itu satu hal ya. Jadi kemudian kan itu juga presiden pergi kemana-mana kan biayanya besar tuh, miliaran kan, ya kan. Nah yang kedua, yang ketiga sih, nomor 3 sih menurut saya, ya ini soal bagaimana kita melihat dalam situasi seperti ini pembagian dengan cara seperti ini menimbulkan persoalan. Jadi kalau buat kami sih bansos akan tetap dilanjutkan, semua kita sepakat bahwa ini kan stimulus ekonomi yang juga kita perlukan. Soal jumlahnya, soal apanya itu yang mungkin kita perlu bagaimana itu supaya lebih tepat guna. Kita punya cara masing-masing dari masing-masing paslonnya. Jadi buat saya itu bukan suatu isu yang akan kita perdebatkan. Itu udah ada di dalam dan kita akan teruskan siapapun yang akan menang. Tapi menurut saya di dalam konteks pemilu ini sensitivitas ini sangat berbahaya. Saya mengatakan berbahaya, ini menimbulkan, sekarang sudah menimbulkan, orang sudah mempertanyakan bahwa Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi anaknya di situ, sudah ngomong boleh aja berpihak gitu. Ini kan menimbulkan antipati, ya, antipati bukan hanya dari 03, saya rasa kita 01 juga, dan bukan hanya itu, civil society juga mempertanyakan. Gitu. Kenapa mesti begini caranya gitu. Kenapa kita nggak fair-fair aja? Kita nggak nyalahin, kita nggak ngomongin soal 02. 02 dapat manfaat, iya. Ya kan, kita setuju. Nggak ada kita perdebatkan itu 02. Tapi buat kita yang paling penting karena ini adalah soal netralitas penguasa, inilah yang harus kita dijaga gitu. Dan menurut kami proses yang ada sekarang ini sangat tidak menjaga. Semuanya dilepas begitu saja. Sehingga kemudian menimbulkan keresahan. Bukan bansosnya sendiri, bansosnya kita nggak persoalin. Yang kita persoalin tuh jangan ini dijadikan alat politik, dan memang dijadikan alat politik. Siapa sih yang kalau ditanya Pak Jokowi netral nggak? Saya bilang enggak. Gimana mungkin dia netral? Nggak mungkin. Itu sesuatu, jangan memperbodoh kita bahwa dia nggak bisa netral. Secara natural dia nggak bisa netral. Secara natural? Secara natural nggak bisa. Gimana anaknya yang jadi wakil presiden kok? Dan anaknya jadi wakil presiden itu bukan karena anaknya, karena dia gitu. Jadi buat saya ini pendukung Pak Jokowi 10 tahun nih. Habis-habisan kita buat Pak Jokowi. Jadi kalau saya ngelihat begini, kita objektif aja melihat. Jadi caranya yang Pak Rambun ingin... Menurut saya sih ya. Jadi Pak Jokowi itu, saya pernah ditanya, bagaimana kalau Pak Jokowi bilang aja, saya mau kampanye buat 02. Berarti menurut Anda ini menguntungkan paslon 2? Iya. Lebih baik udah saya mau kampanye buat 02. Kalau memang diperlukan 0, lakukan aja. Tapi kemudian aturannya jadi berjalan gitu. Buat saya itu lebih enak, lebih baik ketimbang sekarang iya dan enggak gitu. Karena kan berarti dia harus cuti. Dia nggak bisa lagi menggunakan fasilitas negara, ya kan? Nah, kita clearin aja. Jadi mengenai bansos ini sama-sama tentunya masing-masing kita nggak ada problem. Tidak ada perdebatan. No question lah. Ya. Tapi lebih mengenai bagaimana caranya. Ya begini sebenarnya ini sampai tanggal 14 Februari akan tetap ribut.